Bab 016. Seketika Roy teringat dengan kejadian tadi pagi di apartemennya, yang membuat burungnya sempat bangkit. Ya, walaupun status mereka itu masih perjaka, tapi bukan berarti mereka masih perjaka. Sam dan Roy sudah lama saling mengenal dan tahu dengan karakter masing-masing. Bahkan ibunya Sam sudah menganggap Roy sebagai anaknya juga. Tuan, sepertinya Anda juga sudah vakum bermain perempuan, semenjak ada Nona Kirei. Ucap Roy yang balik menggoda Sam. Entahlah Roy, aku sudah tidak berselera lagi. Jawab Sam sambil tersenyum teringat Kirei. Tok, tok. Suara ketukan pintu dari luar menghentikan obrolan mereka. Tuan, ada beberapa dokumen yang Anda harus tanda tangani. Ucap Selin yang baru saja masuk ke ruangan. Sam pun langsung menandatangani beberapa dokumen itu, dengan Selin yang masih berdiri di hadapannya. Apa ada lagi? Tanya Sam kepada Selin. Tidak ada Tuan. Jawab Selin yang beberapa saat sempat terdiam. Sam melihat ke arah Selin, yang hari ini terlihat sedikit pucat. Apa kau sedang sakit? Tanya Sam. Roy yang mendengar itu pun melirik ke arah Selin. Tidak Tuan, sepertinya hanya kurang istirahat saja. Jawab Selin yang merasa senang diperhatikan oleh Sam. Jika kau sakit, kau bisa libur, tidak perlu memaksakan diri untuk masuk. Ucap Sam datar tanpa menatap Selin. Selin pun hanya menganggukkan kepalanya saja sambil tersenyum. Ya sudah, kau bisa ke ruanganmu lagi. Ucap Sam. Selin pun pergi dari ruangan Sam. Dan sekarang hanya ada Roy di ruangannya. Roy, bagaimana menurutmu kinerjanya sekarang? Tanya Sam kepada Roy. Sepertinya sekarang dia sudah berubah Tuan, dia bekerja dengan baik dan kadang juga lembur. Jawab Roy apa adanya. Baguslah, jangan sampai dia berulah lagi. Ucap Sam. Di apartemennya Kirei baru saja selesai memasak beberapa menu masakan, yang nanti akan dia bawa ke kantor Sam. Setelah selesai membersihkan dirinya, Kirei mulai berdandan sedikit, memoles wajahnya dan memakaikan lip tint di bibirnya. Kirei memilih memakai dress berwarna pink polos dengan tali pita yang diikat ke belakang. 40. Ya, membuat perutnya yang sudah tidak rata itu terlihat. Kirei mengikat sebagian rambutnya ke belakang. Setelah semuanya selesai, Kirei mengambil lunbak yang berisi bekal masakannya. Dan turun ke bawah untuk pergi ke kantor Sam. Tuan, untuk siang ini Anda ingin memesan makan apa? Tanya Roy yang sudah melihat jam siang. Tidak perlu Roy, nanti siang aku ingin makan masakan Kirei. Jawab Sam. Apa Nona Kirei akan datang ke sini? Tanya Roy lagi. Ya, dan dia hanya membawakan makanan untukku saja. Jawab Sam. Roy pun hanya tertawa kecil saja mendengar jawaban Sam. Roy, kau beritahu ke karyawan yang bertugas di resepsionis depan jika ada perempuan cantik yang bernama Kirei datang, suruh saja langsung ke ruanganku. Ucap Sam. Karena tidak sembarang orang yang bisa langsung bertemu dengan Sam tanpa membuat janji terlebih dulu. Dan Roy hanya mengangguki perintah dari bosnya itu. Sam sudah tidak sabar menunggu kedatangan Kirei, bahkan berkali-kali dia melihat jam di tangannya. Sebelum waktu makan siang, Selin mengecek dulu beberapa dokumen yang tadi sudah ditandatangani oleh Sam, dan ternyata ada satu dokumen yang terlewat. Selin pun memutuskan untuk kembali ke ruangan Sam. Wah, ucap Kirei yang baru saja menginjakkan kakinya di kantor Sam, dia menatap takjub gedung tinggi itu. Kirei pun masuk ke dalam dan bertanya kepada resepsionis di depan. Setelah menyebutkan namanya, Kirei pun diperbolehkan untuk naik ke atas langsung ke ruangannya Sam. Cantik sekali ya, apa itu adiknya Pak Samudra? Ucap karyawan di sana yang melihat Kirei. Bukannya Pak Samudra itu anak tunggal? Jawab salah satu karyawan lainnya.
Tuan, maaf, ada satu dokumen yang belum Anda tanda tangani. Ucap Selin yang sudah berada di ruangan Sam. Sam pun mengambilnya dan langsung menandatanganinya lagi. Saat Sam akan memberikan lagi dokumen itu pada Selin, tiba-tiba saja tubuh Selin terjatuh tepat di pangkuan Sam. Ternyata Selin pingsan, dan Sam refleks menggendong tubuh Selin untuk dia letakkan di sofa, sebelum menghubungi Roy untuk mengurusnya. Dan ternyata kejadian itu terlihat jelas di mata Kirei yang baru saja sampai, karena pintu ruangan Sam yang tidak tertutup rapat. Sam yang menggendong Selin, menidurkannya di atas sofa bahkan menepuk-nepuk pipi Selin. Dengan air mata yang sudah berjatuhan Kirei pergi meninggalkan tempat itu. Saat sudah sampai di bawah, Kirei menghampiri resepsionis tadi lagi dan menitipkan lunbag yang berisi bekal itu kepadanya. Resepsionis itu pun bingung melihat Kirei yang menangis. Kirei langsung pergi meninggalkan bakal itu. Dan saat akan keluar, Kirei berpapasan dengan Roy. Tapi Roy tidak sempat menyapanya karena langkah Kirei yang cepat dan langsung menaiki taksi. Apa tadi itu, Nona Kirei? Gumam Roy. Dan ternyata saat Kirei keluar dari lobi dan menaiki taksi, ada seseorang yang melihatnya, bahkan dia sampai mengurungkan niatnya untuk menemui Sam. Hanya untuk mengejar Kirei. Kau ikuti taksi itu. Selama di perjalanan air mata Kirei terus menetes. Mungkin karena faktor hormon kehamilannya juga, sehingga membuatnya lebih sensitif. Kirei pun turun di taman kota, tempat yang biasanya dia datangi saat pikirannya kalut. Kirei duduk di sebuah kursi dekat pohon. Kenapa rasanya sakit sekali? Ucap Kirei sambil memegangi dadanya. 41. Ku cemburu namun hanya sebatas itu. Kemana hati kau bawa tanpa pernah jelas akhirnya. Ku menunggu kenyataannya kau di sana, adakah hatimu masih hatiku? Mungkin lagu itu tepat menggambarkan perasaan Kirei saat ini. Apa aku boleh duduk? Ucap seseorang yang sedari tadi memperhatikan Kirei dari belakang. Kirei mendongakkan kepalanya menatap orang itu, yang sepertinya Kirei pernah melihatnya sebelumnya. Ayo tebak kira-kira siapa ya? 42. Kirei mendongakkan kepalanya menatap orang itu, yang sepertinya pernah Kirei lihat sebelumnya. Orang itu pun duduk di samping Kirei. Kirei menggeser duduknya memberi jarak pada orang itu. Sebelumnya kita pernah bertemu, tapi sayang saat itu kita belum sempat berkenalan. Yuda. Ucap Yuda sambil menyodorkan tangannya. Kirei. Ucap Kirei tanpa menyambut jabatan tangan Yuda. Apakah Tuan yang waktu itu menolongku saat di mall? Tanya Kirei. Yups, ternyata kau masih mengingatku. Ucap Yuda sambil tersenyum kepada Kirei. Lalu kenapa Tuan bisa berada di sini? Tanya Kirei yang heran melihat Yuda berada di tempat yang sama dengannya. Aku pun berpikir yang sama sepertimu, kenapa aku bisa bertemu lagi denganmu? Dan aku rasa ini bukan sebuah kebetulan. Jawab Yuda. Kirei mengerutkan alisnya merasa bingung dengan jawaban Yuda. Kenapa kau menangis? Tanya Yuda lagi yang melihat mata sembab Kirei yang masih memerah. Kirei hanya terdiam saja, dia tidak ingin menjawab pertanyaan yang dilontarkan Yuda. Tak apa, jika kau tidak ingin bercerita. Aku hanya ingin kita lebih akrab saja, dan kalau kau mau kita bisa berteman bukan? Ucap Yuda. Kirei hanya mengangguk dan tersenyum kecil kepada Yuda. Deret. Der. Suara getaran di handphone Kirei. Kirei pun mengambil handphonenya dari dalam tas, dan melihat ada beberapa pesan, dan panggilan yang terus masuk ke handphonenya. Dan itu semua adalah pesan dan panggilan dari Sam. Kirei pun memilih mematikan handphonenya. Karena suasana hatinya yang sedang tidak baik saat ini. Kau tidak pantas menangisi seorang samudera. Gumam Yuda dalam hatinya, yang sudah bisa menebak alasan yang membuat Kirei menangis.
Yuda memandangi wajah Kirei yang begitu cantik, pandangannya pun turun ke perut Kirei yang sudah terlihat sedikit menonjol. Bagaimana kehamilanmu? Tanya Yuda, membuyarkan lamunan Kirei. Baik-baik saja Tuan. Jawab Kirei yang merasa risih ditanya tentang kehamilannya. Apa aku boleh bertanya sesuatu padamu? Tanya Yuda. Tentang apa? Jawab Kirei. Apa hubunganmu dengan Sam? Deng, seketika raut wajah Kirei berubah menjadi tegang ketika ditanya soal itu. Kirei bingung harus menjawab apa, karena dia pun tidak tahu statusnya dengan Sam itu apa. Maaf Tuan, sepertinya pertanyaan Anda itu privasi bagi saya. Jawab Kirei yang menolak menjawab pertanyaan dari Yuda. Oh oke, maaf jika pertanyaanku membuatmu merasa tidak nyaman. Ucap Yuda yang tidak ingin membuat Kirei malah menjauhinya. Tuan, ini pesanan Anda. Ucap seseorang yang menghampiri Yuda dan memberikan sebuah goodie bag. 43. Dan ternyata di dalam goodie bag itu berisikan minuman, coklat dan es krim. Untukmu, tenang saja, semuanya masih tersegel jadi kau tidak perlu takut untuk memakannya. Ucap Yuda yang memberi goodie bag itu kepada Kirei. Tidak perlu Tuan. Ucap Kirei yang menolak pemberian dari Yuda. Ayolah. Aku sangat kecewa jika kau menolaknya. Ucap Yuda yang memaksa Kirei menerima pemberiannya itu. Akhirnya Kirei pun menerimanya, dan hanya mengambil air mineral untuk dia minum, karena memang Kirei merasa kehausan. Di kantornya Sam begitu emosi ketika panggilannya diabaikan oleh Kirei, dan malah sekarang no handphone Kirei tidak bisa dihubungi. Kemana dia? Monolog Sam. Sam pun memanggil Roy untuk ke ruangannya. Tuan, apakah Anda tidak makan siang? Tanya Roy yang belum melihat Sam makan sedari siang tadi. Roy, apa Kirei tidak ada datang ke sini? Ucap Sam yang bertanya balik kepada Roy. Coba kau tanyakan pada resepsionis di bawah. Perintah Sam kepada Roy. Roy pun mengangguki perintah dari Sam, dan langsung bergegas turun ke bawah. Dan setelah sampai di resepsionis itu, Roy terkejut melihat ada lunbag yang katanya itu titipan dari Kirei untuk Sam. Bot *H. Kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Ucap Roy yang sempat mengumpati karyawan itu. Roy sudah bisa menebak seberapa marahnya nanti Sam. Tuan, sepertinya tadi siang Nona Kirei sempat datang ke sini, dia menitipkan ini di resepsionis bawah. Ucap Roy memberitahukan Sam. Apa? Tapi kenapa tidak masuk ke ruanganku? Apa karyawan di bawah mengusirnya? Tanya Sam yang sudah berapi-api. Tidak Tuan, justru mereka langsung menyuruh Nona Kirei ke atas, dan setelah itu Nona Kirei kembali dan menitipkan ini pada mereka. Sam pun semakin dibuat bingung, sebenarnya apa yang terjadi. Dia mengambil lunbag itu dari tangan Roy. Roy, aku akan pulang sekarang. Ucap Sam yang merasa khawatir kepada Kirei. Sam melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar segera sampai di apartemennya. Setelah sampai dan masuk ke dalam, Sam berkali-kali memanggil Kirei, tapi tidak mendapat sahutan. Sam bahkan masuk ke dalam kamar Kirei dan tidak mendapati Kirei di sana. Arggg, kemana dia? Monolog Sam sambil mengacak rambutnya. Sam pun mengambil handphone dari sakunya untuk menghubungi Roy, untuk menanyakan alamat rumah Sinta, karena Sam pikir mungkin Kirei pergi dengan Sinta. Setelah mendapatkannya, Sam pun kembali turun ke bawah untuk segera pergi ke rumah Sinta. Dan saat sudah sampai di lobi, Sam menatap tajam ke arah mobil yang sedang berhenti tepat di depannya. Dan keluarlah Yuda dari mobil itu, lalu dia mengitari mobilnya dan membukakan pintu mobilnya, dan ternyata yang keluar dari mobil Yuda adalah Kirei. Sam menatap tajam Kirei dan Yuda. Dia bahkan mengepalkan tangannya menahan emosi dengan pemandangan di depannya saat ini.
Kirei dibuat benar-benar ngeri melihat tatapan Sam pada dirinya. "Dari mana saja kau?" tanya Sam kepada Kirei. Dengan nada tegas. 44. Aku. Belum sempat Kirei melanjutkan ucapannya, Yuda sudah menyelanya. "Tadi kita tidak sengaja bertemu, dan karena aku tahu dia orang terdekatmu jadi aku berinisiatif untuk mengantarnya pulang. Seperti yang kau lihat Sam di luar sedang hujan jadi susah mencari tumpangan," ucap Yuda menjelaskan kepada Sam, untuk menarik simpati Kirei. Sam tidak terlalu mendengarkan penjelasan dari Yuda, dia sudah begitu emosi melihat Kirei dengannya. Sam menarik tangan Kirei dan menggenggamnya dengan erat membuat Kirei meringis kesakitan. "Tunggu," ucap Yuda yang melihat Sam akan membawa Kirei. Sam pun menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Yuda. "Terima kasih atas tumpungan yang kau berikan kepadanya," ucap Sam yang berpikir Yuda mengharapkan kata terima kasih darinya. "Tidak masalah, kita ini adalah rekan kerja jadi dia bukan orang asing bagiku. Aku hanya ingin memberikan ini kepadanya," ucap Yuda menyodorkan goodie bag yang tadi dia berikan kepada Kirei. "Tidak perlu, sepertinya kau terlalu berlebihan Tuan Yuda," jawab Sam dengan pandangan sinis. Lalu meninggalkan Yuda yang masih berdiri di sana. "Teruslah perlakuan dia seperti itu Sam, sampai dia lelah dan meninggalkanmu," gumam Yuda dengan seringai di bibirnya. Sam terus menarik tangan Kirei dengan erat dan membawanya masuk ke dalam apartemennya. Sam menutup pintu dengan sangat keras. "Lepas. Sakit mas," ucap Kirei yang mulai terisak menangis. "Sakit," ucap Sam sambil menatap Kirei. Kirei benar-benar dibuat ngeri dengan tatapannya. Baru kali ini Kirei melihat Sam semarah ini kepadanya. "Apa yang kau lakukan dengan Yuda?" tanya Sam dengan pandangan mengintimidasi. Kirei memundurkan langkahnya untuk menghindari Sam, dengan air matanya yang masih menetes di pipi. "Ya," jawab aku Kirei. Bentak Sam kepada Kirei. "Apa serendah itu aku di matamu mas?" jawab Kirei dengan suara yang gemetar. "Sehingga kau berpikir aku melakukan sesuatu yang tidak-tidak dengan Tuan Yuda," ucap Kirei dengan tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. "Kenapa kau tidak mengangkat panggilan telepon dari Kuhuh?" tanya Sam yang sudah sedikit meredakan amarahnya. "Kenapa kau tidak datang menemuiku ke ruanganku?" tanya Sam lagi dengan mata yang terus menatap wajah Kirei yang sedang menangis. "Aku tidak mengingkari janjiku untuk datang ke kantormu mas, tapi apa yang aku lihat di sana?" ucap Kirei yang terisak dan tak melanjutkan ucapannya. "Apa yang mas lakukan dengan Selin di ruangan mas?" ucap Kirei yang bertanya balik kepada Sam. Deng. Sam pun teringat dengan kejadian tadi siang, di mana Selin pingsan dan Sam membantunya sebelum Roy datang. "Jangan beri aku harapan mas, jangan membuatku jatuh semakin dalam, dengan sikapmu. Kalau ternyata kamu berlaku seperti itu bukan hanya padaku saja," ucap Kirei mengeluarkan isi hatinya. "Aku tahu mas, kamu memperlakukanku seperti tuan putri dan memberiku perhatian hanya karena aku sedang mengandung anakmu. Dan sampai kapanpun statusku hanya sekedar ibu dari anakmu saja," ucap Kirei panjang lebar. 45. Bagaimanakah disambar petir, Sam terdiam mendengar semua penuturan dari mulut Kirei, lidahnya terasa keluh. Hatinya begitu sakit. Kirei pun berlari ke arah kamarnya, meninggalkan Sam yang terdiam di sana. "Tunggu, kau sudah salah mengira," ucap Sam. Dan Kirei tidak ingin mendengar penjelasan dari Sam. Kirei masuk ke kamarnya dan menguncinya. Kirei menjatuhkan dirinya di atas kasur dengan tangisannya yang semakin menyayat hati. "Arggg, aku sudah membuat kesalahan lagi.
Ucap Sam yang terduduk di sofa dengan kedua tangannya yang memegangi kepalanya sendiri. Sam benar-benar frustasi dengan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bisa menahan emosinya dan coba mendengar Kirei dulu? Apakah dia cemburu? Mungkinkah dia juga mempunyai perasaan yang sama sepertiku? Gumam Sam yang memikirkan maksud ucapan Kirei pada dirinya tadi. 46. Sam masih terduduk di sofa, dengan pandangan mata yang menatap lurus ke arah pintu kamar Kirei. Rasanya Sam ingin sekali mendobrak pintu itu dan memeluk tubuh Kirei, yang pastinya saat ini sedang menangis di dalam sana. Setelah lama merenung dan bergelut dengan rasa bersalahnya, tiba-tiba saja perut Sam berbunyi. Sam memang sudah sangat merasa lapar karena sejak tadi siang dia belum makan hanya karena menunggu Kirei. Sam berjalan ke arah meja makan yang dimana di sana masih ada lunbak yang berisi bekal makanan dari Kirei. Sam membuka kotak makan itu dan memakannya. Walaupun makanannya sudah terasa dingin. Setelah selesai makan, Sam mencoba mengetuk pintu kamar Kirei. Tok tok tok. Keluarlah, terserah kalau kau marah padaku. Tapi aku mohon pikirkan keadaan bayi kita. Ucap Sam yang pertama kalinya mengucapkan kata bayi kita, biasanya dia selalu menyebut dengan sebutan anakku. Aku hanya ingin kau makan dan meminum susumu. Aku tidak akan memaksamu untuk berbicara sekarang, aku akan memberimu waktu sampai kau mau berbicara lagi padaku. Ucap Sam yang coba membujuk Kirei, di depan pintu kamar Kirei. Kirei mendengar jelas semua yang dikatakan Sam di luar sana. Kirei juga berpikir apa yang dikatakan Sam itu ada benarnya, kalau sekarang dia tidak bisa egois dan tak memikirkan kesehatan bayinya. Sam kembali lagi duduk di sofa untuk menunggu Kirei keluar. Dia membuatkan Kirei susu hamilnya dan menyimpannya di atas meja. Tapi sudah hampir 30 menit Kirei tidak keluar juga. Sampai akhirnya Sam tertidur di sofa. Ceklek. Kirei membuka pelan pintu kamarnya. Dia langsung berjalan ke arah dapur untuk mengisi sedikit perutnya dan meminum susu hamilnya. Kirei melihat ada gelas yang sudah terisi susu di sana, dan ada kotak makan yang tadi siang dia siapkan untuk Sam sudah kosong. Apa dia makan bekal tadi siang itu? Gumam Kirei, yang Kirei tahu pasti makanan itu sudah dingin. Saat akan kembali lagi ke kamarnya, Kirei melihat Sam yang sedang tertidur di atas sofa, terlihat jelas wajah lelah Sam saat ini. Apa aku sudah sangat keterlaluan padanya? Gumam Kirei yang menghentikan sejenak langkahnya dan memandangi wajah Sam. Aku hanya tidak ingin kau mempermainkan perasaanku Mas, aku tidak ingin mempunyai perasaan sendiri. Gumam Kirei yang sendu. Lalu meninggalkan Sam masuk ke kamarnya lagi. Di lain waktu dan tempat saat ini Sinta sudah bersiap untuk keluar. Dia sudah berencana untuk mengajak seseorang makan malam. Sinta menyambar kunci mobilnya dan berpamitan pergi kepada orang tuanya. Deretetete. Deretetete. Suara handphone yang terus berbunyi. Roy melihat ada sebuah panggilan video call dari No. Baru. Siapa? Ucap Roy sambil meneliti foto profil sang penelpon. Tapi Roy tidak bisa mengenalinya karena foto itu hanya menampilkan wajah perempuan yang setengahnya tertutupi topi. Roy pun coba menerima panggilan video itu dan ternyata layar handphonenya langsung menampilkan wajah Sinta yang tersenyum lebar. Astaga, kau! Ucap Roy yang sedikit terkejut. Om. Turun, aku sudah di bawah. Ucap Sinta. 47. Di bawah. Monolog Roy. Iya aku sudah di lobi apartemen Om, apa Om mau aku yang ke atas saja? Ucap Sinta. Jangan, kau tunggu saja di situ, aku akan segera turun. Ucap Roy yang trauma dengan kedatangan Sinta di apartemennya.
Setelah menunggu beberapa menit Roy pun keluar dari lift, dan melihat Sinta yang sedang berdiri di sana, dengan menggunakan hoodie dan celana pendek dengan rambutnya yang sedikit berantakan. Mungkin Sinta lupa nyisir hehe. Khas anak remaja sekali. Ada apa kau kemari? Tanya Roy yang sudah berada di belakang Sinta. Sinta pun menoleh ke belakang dan melihat Roy yang sedikit berbeda kali ini, tidak mengenakan pakaian formal. Roy mengenakan kaos dan celana training panjang. Aku ingin menepati janjiku untuk mentraktir Om makan. Jawab Sinta sambil nyengir. Aku sedang tidak ingin keluar, jawab Roy. Ya sudah kita makan di dalam apartemen Om saja kalau begitu, nanti aku pesan makanan via GoV*D. Ucap Sinta. Kita makan di luar saja, ucap Roy daripada harus membawa Sinta masuk ke dalam unitnya lagi. Kau tunggu di sini, aku akan mengambil kunci mobilku dulu. Ucap Roy. Om tidak perlu bawa mobil, biar aku yang nyetir. Kau, ucap Roy sambil menunjuk ke arah Sinta. Iya soalnya aku lagi bawa mobil sendiri Om, tenang aja aku sudah punya SIM kok, Om tidak perlu takut aku supirin. Ucap Sinta dengan tangannya yang memperlihatkan kunci mobil kepada Roy. Pakai seat belt-nya Om. Ucap Sinta, yang membuat perasaan Roy tidak enak. Sinta pun mulai melajukan mobil mininya itu, awalnya masih aman-aman saja, dan setelahnya membuat bibir Roy komat-kamit karena Sinta mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, dan kadang-kadang ngerem mendadak. Biar aku saja yang mengendarai mobilmu, aku masih ingin hidup. Apalagi aku belum menikah. Ucap Roy, belum menikah tapi udah pernah anukan. Ucap Sinta yang menggoda wajah panik Roy. Sebentar lagi kita sampai kok Om. Ucap Sinta lagi sebelum akhirnya memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Roy pun mengedarkan pandangannya keluar, yang dimana di sana banyak penjual makanan di pinggir jalan. Ayo Om kita makan di sana. Ucap Sinta. Kau mau makan apa? Tanya Roy yang merasa tidak yakin jika Sinta mau makan di pinggir jalan seperti ini. Kita makan pecel lele Om, enak banget aku tahu makanan di sini dari Kirei. Ucap Sinta memberitahu Roy, akhirnya Roy pun mengerti. Om tidak mau ya makan di pinggir jalan seperti ini. Tanya Sinta yang melihat Roy masih diam saja. Tidak, aku bisa makan apapun dan di mana saja. Aku pikir malah kau yang tidak bisa makan seperti ini. Jawab Roy. Mereka pun keluar dari mobilnya, dan saat akan menyeberang tanpa sadar Roy memegang tangan Sinta. Bang minta sambelnya yang banyak ya. Ucap Sinta yang sudah duduk di tempatnya. Jangan membuatku repot lagi. Ucap Roy kepada Sinta. Karena Roy masih ingat gara-gara Sinta makan bakso dengan kuat cabe dia harus menanggung kerepotannya. 48. Hehe. Sinta nyengir sambil mengacungkan kedua jarinya. Setelah pesanannya datang, mereka pun makan bersama. Dan ya Roy akui memang pecel lele yang sedang dia makan sekarang sambelnya sangat enak. Sampai Roy menambah ayam goreng dan sambelnya lagi. Mana minum punyaku? Tanya Roy yang telah menyelesaikan makannya. Karena dia takut dikerjai oleh Sinta lagi. Sinta pun memberikan gelas minum punya Roy, tanpa niat mengerjainya lagi. Setelah minum Roy meninggalkan Sinta sebentar untuk merokok. Om. Ucap Sinta menghampiri Roy yang sedang menghisap rokok di tangannya. Roy yang mendengar suara Sinta pun, refleks membuang rokok itu dan lalu menginjaknya. Bisa-bisa aku sakit jantung jika terus berdekatan dengannya. Gumam Roy dalam hatinya, karena Sinta selalu membuatnya merasa kaget. Kalau kau sudah selesai kita langsung pulang saja. Ajak Roy. Belum Om, jawab Sinta. Kau masih ingin makan? Tanya Roy. Sinta menggelengkan kepalanya sambil menatap Roy,
tatapan yang membuat Roy curiga. "Ada apa?" tanya Roy. "Ternyata aku lupa membawa dompetku, Om," ucap Sinta sambil meringis menahan malu. Karena tadi dia sendiri yang mengajak Roy dan akan mentraktir Roy. Roy hanya menggelengkan kepalanya, ternyata benar saja firasatnya itu. Untung Roy tidak lupa untuk selalu membawa dompet dan handphonenya. Roy pun membayar makanan mereka. Sinta begitu malu dan merasa tidak enak kepada Roy sampai dia bingung untuk berkata apa lagi kepada Roy. "Maaf Om," ucap Sinta yang sudah duduk di kursi mobilnya, tapi kali ini dia tidak duduk di bagian kursi kemudi. Roy mengambil alih untuk menyetir. "Lain kali kau harus lebih teliti sebelum pergi, untung aku orang yang kau ajak," jawab Roy tanpa melihat ke arah Sinta. Mereka pun akhirnya terdiam dengan kaca mobil yang terbuka menikmati udara malam di sana.